Nah, jadi siapa yang menang? Yang menang itu ya kapitalis juga. Tapi kapitalis A melawan B umpamanya, atau B melawan C gitu. Jadi kalaupun Amerika kalah itu hanya sekedar pergeseran pemain kapitalis ya. Penggantian pemain kapitalis, bukan lahirnya ideologi baru terhadap kapitalisme. Nah, tentu Amerika tidak akan membiarkan itu terjadi ya. Apalagi mengingat sampai sekarang Amerika masih mendominasi struktur global internasional seperti IMF, WTO, termasuk dolar kan. Kalau kita lihat sampai sekarang yang belum bisa disepakati oleh BRICS itu adalah tentang mata uang untuk berhadapan dengan dolar. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana peluang umat Islam ya untuk menjadi ideologi alternatif itu? Jadi bukan sekedar menggeser pemain kapitalis ya, atau menjadi bagian dari pemain kapitalis, tapi benar-benar menggeser dan menggoyangkan ketidakadilan internasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas topik bagaimana Indonesia menghadapi kemarahan Donald Trump terhadap negara-negara yang bergabung dengan BRICS, termasuk Indonesia. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Sekretaris Negara mengatakan kemarahan Presiden Amerika Donald Trump terhadap negara yang bergabung dengan BRICS termasuk Indonesia ini harus dihadapi. Kita tahu bahwa Donald Trump mengancam akan memberikan tambahan tarif impor sebesar 10% kepada negara-negara yang kepada negara-negara BRICS. Itu artinya Indonesia berpotensi menghadapi ancaman Trump ini. Tarif impornya menjadi 42%, karena sebelumnya 32%. Nah, pertanyaan mendasarnya, bagaimana Indonesia menghadapi ancaman Donald Trump ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, yang penting untuk dicermati adalah ketika Trump itu dengan terang-terangan meluapkan kemarahannya, itu menunjukkan bahwa BRICS ini sesuatu buat Amerika. Gitu. Amerika itu sudah sangat lama dia memegang hegemoni macam-macam ya, hegemoni politik, hegemoni ekonomi, opini dan sebagainya. Tetapi sejak beberapa waktu terakhir ini hegemoni itu kan mulai terkikis ya. Secara ekonomi misalnya ada rival yang sangat tangguh itu Cina gitu. Kemudian secara politik juga ada Rusia. Kemudian secara teknologi itu khususnya IT itu ada India gitu. Nah, kebayang nggak gimana rasanya Amerika ketika menyaksikan negara-negara yang menjadi rival di dalam aspek tertentu itu kemudian bergabung gitu. Kan Rusia, Cina, India, tambah Brasil dan Indonesia ini kan bergabung dalam BRICS. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa secara ekonomi, secara pasar, secara teknologi, dan pada akhirnya mungkin juga secara politik gitu. Karena itu kemarahan Amerika ini harus dibaca sebagai kemarahan dari sebuah negara raksasa selama ini yang terusik hegemoninya gitu. Itu saya kira penting untuk kita cermati. Kemudian kemarahan itu diwujudkan dengan ini kan ancaman untuk membuat orang itu takluk gitu. Ini pertanyaannya adalah apakah dengan ancaman itu negara-negara itu takluk kepada Amerika. Ini yang saya kira juga mesti dilihat gitu. Ancaman terhadap Cina misalnya itu kan diabaikan. Malah Cina balas mengancam. Ya, balas mengancam. Kata Jinping, Trump itu hanya menggoyang ember, sementara kami itu punya lautan, coba. Itu kan sebuah ungkapan yang gagah gitu. Artinya jikapun Trump itu mengganggu, itu hanya
hanya seukuran ember kalau istilah tadi itu. Sementara lautan itu dijaga oleh dia. Gitu, nah kalau Indonesia kira-kira seperti apa? Nah ini yang jadi soal gitu. Indonesia itu bukanlah negara setangguh Cina, Rusia ataupun India gitu. Indonesia itu negara yang secara demografi cukup besar, tetapi secara teknologi kan masih bergantung. Kemudian secara pasar juga masih bergantung kepada Amerika. Memang ada perdagangan yang surplus terhadap Amerika, tapi surplusnya kan tidak terlalu besar. Bandingkan dengan Cina yang dia surplus itu sampai 900 miliar US dollar. Terbesar dengan Amerika sekitar 300. Nah, Amerika sendiri sebenarnya secara ekonomi itu mengalami persoalan sangat besar karena dia neraca perdagangan itu negatif kurang lebih sekitar 800 miliar US dollar. Jadi kalau dibanding dengan Cina itu berarti ada jarak 900 sampai 800 sekitar 1.700 miliar US dollar, besar sekali gitu. Tapi itu kan Cina, Indonesia kan tidak seperti itu. Nah, saya kira disitulah mengapa kemudian Presiden Prabowo itu mengutus Menko-nya untuk melakukan negosiasi. Dan kita dengar kan ada satu imbal balik yang harus dibayar oleh Indonesia, diantaranya dengan menyerap minyak, kemudian produk-produk dari Amerika gitu. Bahkan diminta membangun pabrik di Amerika. Ya, membangun pabrik di Amerika gitu. Nah itu yang memang harga yang harus dibayar kalau Indonesia itu tidak ingin mendapat tekanan terhadap tarif gitu. Karena sebenarnya soal tarif tinggi itu ada plus minusnya terhadap Amerika. Plusnya itu dia akan mendapatkan pajak yang besar. Tetapi kan kemudian harga barang di dalam negeri kan menjadi mahal. Terus yang kedua ketika ada bahan baku yang harus masuk, itu kan juga bahan baku menjadi mahal. Barang di dalam negeri kan juga jadi mahal. Artinya inflasi juga mungkin terjadi gitu. Dan itulah kenapa para petani di sana itu dia alih-alih bergembira, dia malah justru merasa sedih oleh karena ketika dia itu menghadapi perang tarif ini, produk pertanian mereka kan juga sulit dipasarkan ke luar negeri karena dibalas dengan tarif yang tinggi. Artinya itu sebenarnya ini problem. Amerika juga problem. Nah, yang paling penting itu kemudian adalah bagaimana Indonesia ini mempunyai bargaining power. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan gitu. Ini kan saling menunggu, seperti contoh yang paling bagus tadi Cina ya, menunggu tapi kemudian kan melihat bahwa Amerika itu tidak sekuat yang dia perkirakan ketika dia berhadapan dengan Cina. Nah, Indonesia bagaimana terhadap Amerika? Ini yang jadi soal gitu. Dan itu yang juga yang belum jelas. Ya. Yang itu yang belum jelas gitu. Kembali ke BRICS tadi, Ustaz. Ya. Kita tahu kan BRICS ini dirancang untuk menjadi alternatif ya terhadap dominasi Barat dengan ideologi kapitalismenya. Nah persoalannya BRICS ini kan tidak memiliki alternatif ideologi untuk berhadapan dengan Amerika Serikat dengan kapitalismenya. Mungkinkah BRICS itu bisa mengalahkan Amerika sementara anggota-anggota BRICS tidak memiliki alternatif ideologi itu? Dia tidak memiliki alternatif ideologi karena memang dia juga kapitalis. Cina kapitalis, Rusia kapitalis, India kapitalis, kemudian Brasil juga kapitalis. Hanya kapitalis, ini kan kapitalis berlawan kapitalis yang tidak mau dikuasai oleh negara kapitalis lain. Mereka yakin bahwa mereka punya kekuatan. Jadi ini sebenarnya pertarungan antara gajah atau kumpulan gajah gitu. Nah, jadi siapa yang menang? Yang menang itu ya kapitalis juga. Tapi kapitalis A melawan B umpamanya atau B melawan C gitu. Jadi kalaupun Amerika kalah itu hanya sekedar pergeseran pemain kapitalis. Penggantian pemain kapitalis, bukan lahirnya ideologi baru terhadap kapitalisme. Nah, tentu Amerika tidak akan membiarkan itu terjadi ya. Apalagi mengingat sampai sekarang Amerika masih mendominasi struktur global internasional seperti IMF, WTO termasuk
dolar kan. Kalau kita Yeah. lihat sampai sekarang yang belum bisa disepakati oleh BRICS itu adalah tentang mata uang untuk berhadapan dengan dolar. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana peluang umat Islam ya untuk menjadi ideologi alternatif itu? Jadi bukan sekedar menggeser pemain kapitalis ya atau menjadi bagian dari pemain kapitalis, tapi benar-benar menggeser dan menggoyangkan ketidakadilan internasional ini. BRICS itu memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kerjasama multilateral itu sangat penting. Ketika BRICS terbentuk, sejumlah negara bersatu itu menyatukan. Coba kita hitung ya, India itu anggap aja 1,3, Cina itu 1,4, itu sudah 2,7 miliar. Belum lagi ditambah Rusia, ditambah lagi Brasil gitu. Indonesia. Jadi mungkin lebih dari 3 miliar atau 3,5 miliar. Jadi hampir separuh atau bahkan separuh lebih dari penghuni planet bumi ini itu bergabung di dalam BRICS gitu. Ini menjadi kekuatan yang sangat besar secara ekonomi, secara politik dan lain-lain. Sementara kalau kita bicara tentang persatuan, Islam itu adalah agama yang dari awal dulu sudah mengajari. Jadi kalau ditanya bagaimana masa depan umat Islam, ini bergantung apakah umat Islam itu ini hari kepikir untuk juga mewujudkan persatuan itu. Sebab kalau umat Islam itu bersatu, dia menjadi sebuah dunia yang kokoh karena dia akan menghimpun kurang lebih sekitar 2 miliar juga gitu. Dengan ideologi yang berbeda sama sekali. Kalau BRICS ini kan masih kapitalis. Jadi kapitalis melawan kapitalis itu ibarat katakanlah pesawat itu ya satu arah atau kapal ya satu arah. Kalau kendaraan ya satu arah. Tetapi kalau Islam yang muncul di dalam kesatuan Islam yang disebut di bawah khilafah itu akan membawa warna yang berbeda, arah yang berbeda gitu. Dan sekaligus alternatif dari sekian banyak kelemahan dari sistem kapitalis. Apa contohnya? Misalnya soal mata uang. BRICS itu sedang mencari kan bentuk mata uang atau denominasi yang bisa dipakai bersama. Sebagaimana euro gitu ya. Euro, Uni Eropa itu hanya menghimpun kurang lebih sekitar 300-400 juta. Itu saja euro itu relatif mekar-mekar kalau bahasa Jawanya itu terhadap dolar gitu. Jadi dolar itu sudah tidak terlalu perkasa lagi di hadapan euro. Kebayang nggak kalau BRICS itu berhasil membuat satu denominasi mata uangnya, entah apa namanya, itu akan menjadi mata uang yang kuat. Tetapi tetap aja ini masih fiat money, gitu, uang kertas yang problematik karena nilai intrinsik, nilai nominalnya tidak ditopang oleh nilai intrinsik. Tapi kalau Islam ini bersatu, lalu dia menggunakan mata uang Islam, ya, mata uang dinar dan dirham, maka ini akan menjadi sebuah sistem baru, sistem moneter baru yang tidak bisa dijangkau oleh sistem moneter manapun gitu. Dan itu adil. Dan itu adil, kuat, adil, universal. Nah gitu. Kuat karena dia nilai nominalnya ditopang oleh nilai intrinsiknya dia sebagai emas. Kemudian adil karena tidak akan ada orang yang dirugikan di dalam transaksi-transaksi semacam itu. Kalau dolar itu kan tidak adil buat negara selain Amerika kan gitu. Amerika cetak aja semau-maunya, lalu kita harus membeli uang yang dia cetak paling ongkosnya 10 sampai 50 sen per lembarnya dengan $100 umpamanya. Dan universal. Kalau dolar universal itu kan karena dipaksa dengan tekanan politik gitu. Sementara kalau dinar dan dirham itu dia sebagai emas atau sebagai barang itu memang tidak ada orang yang tidak mau, dia universal. Jadi kuat, adil dan universal gitu. Baik, maka ini akan menjadi sesuatu yang hanya masalahnya adalah apakah umat Islam kepikir seperti itu? Itu yang jadi soal gitu. Termasuk Indonesia ya. Termasuk apakah Indonesia. terpikir seperti itu? Mestinya terpikir. Jika kita mendalami sakofa Islam, memahami ajaran Islam gitu. Dan tidak berprasangka negatif terhadap ajaran khilafah. Ajaran Islamnya itu sendiri diantaranya soal khilafah. Itu akan menjadi alternatif untuk Indonesia bahkan dunia. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi tawaran langsung dari Ustaz Ismail untuk bisa melawan kapitalisme itu sangat diragukan dengan BRICS karena tidak memiliki ideologi alternatif. Yang terjadi mungkin pergantian pemain kapitalisme. Dan kita punya Islam yang dengan Islam itu akan benar-benar bisa berhadapan dengan kapitalisme, bahkan bisa menggeser
dan menaklukkan kapitalisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.